Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mustafa Kamal Rabbani, NIM 1765557 akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Soft Computing dengan judul Kestabilan Ketinggian Level Air pada Bendungan dengan metode ANFIS atau Adaptive Neurophasic Interface System. Bendungan merupakan konstruksi bangunan untuk menahan laju air, digunakan untuk mengalirkan air ke PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, sungai, dan sawah. Mengapa proyek ini dibuat? Seperti yang kita ketahui, masalah yang terdapat pada bendungan adalah pada pintu airnya. Sering terjadi masalah seperti telatnya menutup pintu air dan masih menggunakan manual tenaga manusia. Oleh karena itu, proyek ini saya buat untuk menjadikan pintu air ini akan menutup secara otomatis. Perancangan sistem yang akan saya buat yaitu pertama, sensor ultrasonik difungsikan sebagai masukan sistem yang bekerja dengan memanfaatkan pantulan suara dan diubah menjadi informasi jarak. Data informasi jarak tersebut disalurkan ke microcontroller Arduino. Selanjutnya, informasi jarak tersebut dibandingkan terhadap nilai set point yang telah ditentukan pada awalnya. Keluaran hasil perbandingan ini berupa error yang nantinya digunakan untuk masukkan algoritma ANFIS. Data hasil pengolahan algoritma ANFIS tersebut diubah menjadi PWM untuk mengendalikan kinerja motor servo sebagai pengontrol katup air. Pada input sendiri menggunakan sensor ultrasonik, yaitu berupa alat elektronika yang memiliki kemampuan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gelombang suara ultrasonik. Lanjut ke proses, di sini menggunakan Arduino, yaitu sebuah platform komputasi fisik berbasis open source yang bekerja berdasarkan perintah input-output yang sederhana. Lanjut ke metode ANFIS, di sini terdapat perancangan arsitektur ANFIS dan masukan ANFIS, di mana arsitektur ANFIS terdiri dari 5 layar. Layar 1, layar 2, layar 3, layar 4, layar 5. Pada sistem ini, saya menggunakan satu inputan. Untuk sistem ini menggunakan algoritma alur maju, di mana proses alur maju dari sebuah sistem ANFIS terdiri dari 5 layer. Pada layer pertama, data inputan pada masing-masing periode akan dilakukan proses fasifikasi. Proses ini adalah untuk memetakan inputan data ke dalam himpunan fasi sesuai dengan klasifikasi yang dipilih. Pada penelitian ini menggunakan dua jenis linguistik fuzzy, yaitu tinggi dan rendah. Selanjutnya yaitu output. Di sini menggunakan servo. Adalah sebuah perangkat atau aktuator putar motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup, sehingga dapat di-setup atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari proses output motor. Baik, kita langsung saja masuk ke demo program. Di sini saya menggunakan Arduino IDE dengan pemrograman bahasa C++. Untuk baris ini adalah kita menginclude dari library, servo, dan ultrasonic, di mana kita membutuhkan untuk membaca sensor dari ultrasonic dan menggerakkan servo. Ini adalah pendefinisian dari pin-pin untuk ultrasonic sendiri. Terdapat trigger pin di pin 12, echo pin di pin 11, max distance adalah 200, di mana adalah jarak maksimal adalah 200. Di sini adalah penggabungan dari pendefinisian tadi di atas untuk mendapatkan variabel sonar. Nah, di sini adalah pendefinisian dari servo sendiri. Untuk ini adalah inisialisasi dari variabel-variabel yang kita butuhkan untuk memprogram ANFIS. Terdapat not di sini, error, dan di sini adalah untuk perulangan pada layer 4. Ini juga. Masuk ke setup. Di setup ini adalah kode untuk kita menampilkan serial print untuk menampilkan output berupa. Lalu masuk ke servo attach. Di sini adalah definition dari pin servo. Di sini kita menggunakan 9. Lalu masuk ke void loop. Di
Di sini adalah pembacaan dari sensor ultrasonik dengan variabel nama OS. Berhubung saya tidak ada sensor ultrasonik, maka nanti demo program saya menggunakan data dummy dengan pendefinisian langsung. Di sini adalah untuk pembacaan dari sensor ultrasonik yang akan kita baca. Di sini untuk menampilkan variabel dari ultrasonik. Lalu di sini adalah set point, di mana jika variabel pembacaan dari ultrasonik melebihi dari set point, maka servo akan menutup secara 100% atau 180 derajat. Baik, kita langsung masuk ke layer pertama, di mana inputan adalah masukan bagi simpul derajat keanggotaan bernilai 0 sampai 1. Pada layer ini menggunakan himpunan model segitiga inputan berupa error. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah derajat keanggotaan dari fuzzy. Lalu masuk ke layer 2. Di sini adalah setiap simpul pada layer ini diberi label Z3 dan Z4. Bersifat non-adaptif atau parameter tetap yang meneruskan hasil dari layer ke-1. Karena sistem yang digunakan satu input, maka tidak ada inferensi minimum atau N. Dengan demikian, keluaran pada layer kedua adalah Z3 sama dengan Z1, Z4 sama dengan Z2. Bisa dilihat pada ini, Z1 sama dengan Z3, Z2 sama dengan Z4. Lalu masuk ke layer 3. Di sini setiap simpul pada layer ini diberi label Z5 dan Z6. Juga bersifat non-adaptif atau parameter tetap. Masing-masing simpul menampilkan derajat pengaktifan ternormalisasi dengan berikut. Dengan Z5 sama dengan Z3 dibagi Z3 plus Z4. Z6 sama dengan Z4 dibagi Z3 tambah Z4. Lalu masuk ke layer 4, di mana layer ini adalah untuk mencari parameter konsekuen dan adaptif atau parameter tetap. Dengan tiap simpul pada layer ini berupa simpul adaptif dengan persamaan Z7 sama dengan Z5 dikali P1 kali E plus Q1 dan Z8 sama dengan Z6 dikali P2 kali E plus Q2. Lanjut ke layer 5. Di layer 5 ini simpul tunggal pada lapisan ini diberi label Z9, yang mana menghitung semua keluaran sebagai penjumlahan dari semua sinyal yang masuk. Jadi Z9 sama dengan Z7 tambah Z8. Selanjutnya menentukan nilai error dengan persamaan berikut. Error sama dengan Y min Z9 kuadrat dibagi 2. Lalu di sini adalah untuk menampilkan nilai error. Di sini adalah variabel gerbang, di mana akan mengkonversi dari nilai error ke persen. Lanjut ke ini adalah untuk menampilkan variabel gerbang servo, di mana adalah perhitungan dari variabel gerbang dari persen konversi persen ke derajat. Apabila maksimal 180 derajat, maka servo akan menutup secara penuh. Di sini adalah untuk menampilkan dari data perhitungan tadi. Lanjut, ini adalah kode untuk pada layer ke-4, di mana layer 4 adalah untuk mencari parameter yang konsekuen. Maka akan dilakukan perulangan untuk mencari nilai yang tepat. Dan jika error lebih dari 0,2 dan N tidak 10, maka di sini P akan dikurangi dan N ditambah sampai berulang terus sampai dia mendapatkan error di bawah 0,2. Maka di sini adalah nilai error yang optimum. Di sini adalah derajat keanggotaan pada layer pertama tadi untuk masukkan fuzzy-nya. Baik, kita langsung masuk ke demo program. Di sini kita langsung saja set point. Set point kita masukkan misal set point 5 meter. Jadi ketika sensor mendeteksi sampai 5 meter,
maka servo akan menutup secara 100%. Lalu kita masukkan di sini, semisal kita masukkan pembacaan sensor ultrasonik yaitu 3 meter. Maka di sini dapat dilihat deteksi 3 meter terdapat error 0%. Pintunya menutup masih 0%, tidak ada melakukan apa-apa, dan servo tidak bergerak sama sekali. Lalu bila kita naikkan air menjadi 3,5 meter, nah di sini terdapat proses learning ya. Dapat kita lihat di sini waktu awal mendeteksi 3,5, pintu menutup 6,25, tapi masih ada proses learning sampai dia menutup 8,27% atau sekitar 14%, atau sekitar 14 derajat. Apabila kita sampai mentokkan air menjadi sampai set point, nah di sini dapat kita lihat ketika sensor mendeteksi sampai 5 meter, maka pintu akan menutup secara 100% dan servo bergerak 180 derajat. Itu berarti servo menutup secara penuh. Di sini sudah saya tuliskan hasil dari pengukuran. Jadi ketika tingginya 3 meter, pintu tidak bergerak sama sekali. Dan ketika air naik 3,25 meter, maka servo akan menutup sebesar 1,5% atau 3 derajat. Begitu seterusnya sampai menuju set point. Berikut inilah hasil dari pergerakan dari servo pintu air tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.